Terus ada yang M1, M2-nya juga kebalik. This call is now being recorded. Oke. Ini di kalian layarnya hitam? Iya, Bu. Aduh, kenapa sih ya Allah? Tadi baik-baik saja kok. Oke, kita langsung aja ya. Dari yang kemarin itu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, oke. Kita lanjut ya. Kebaca nggak di kalian? Punya saya hitam lagi tuh, Bu. Kok hitam lagi ya? Bisa juga itu, Bu. Tetap masih hitam lagi? Masih, Bu. Masih, Bu. Hitam. Bu. Kenapa sih ini? Oke. Kemarin kita praktikumnya diawali dengan pembuatan larutan induk. Masih ingat nggak kemarin berapa konsentrasinya? Hitam lagi. 1000 ppm. Oke, sebentar. Ini apanya ya? Sebentar. Apa, Bu? Dari tab-nya, Bu. Padahal tadi tuh enggak. Oke, sebentar saya ulang lagi ya. Tuh. Tadi padahal lancar loh. Oke. Larutan induknya berapa? 1000 ya? Iya, Bu. Dari awal ya. ppm. 1000 ppm itu sama halnya dengan berapa? 0,1%, Bu. 0,1%. Kemarin pengambilannya berapa? Serbu kafein 25 mg. 25 mg kafein ya. Dilarutkan dalam Aquades, Bu. berapa mililiter? 25. Bu. Oke. Larutan induk 1000 ppm sama dengan 0,1%. Di mana kemarin kita mengambilnya 25 mg kafein, kemudian kita larutkan di dalam 25 ml apa larutnya? Aquades. Aquades, Bu. Aquades ya.
Kalau misalkan dia 1%, berarti berapa gram kafeinnya atau berapa miligram kafeinnya dengan labu yang sama? Kalau 1%, berarti kafeinnya berapa miligram? Ini suara saya jelas kan ya? 250 miligram bukan, Bu? 50 miligram dalam 1%. Kalau ya dalam berapa mili? 25 mili. 10 mili. Mililiter pelarut ya, atau aqueous di sini yang digunakan. Oke, ppm itu apa sih singkatannya? Part per million. Pemilihan. Kalau 1% itu berapa ppm? Kalau ini kan 0,1% kan 1000 ppm. Kalau 1%? 100. Dia semakin tinggi ppm-nya semakin pekat 10.000. encer. Semakin tinggi konsentrasinya dia semakin pekat atau semakin encer. Nah, 10.000 sama 1.000 pekatan mana? 10.000. 10.000. 10.000. Berarti 1% berapa ppm? 10.000. 10.000. 10.000. Jadi 1% itu sama dengan 10.000 ppm ya. Oke, di sini kemarin menggunakan belangko apa? Belangko yang digunakan apa untuk uji di spektronya? Menggunakan belangko apa? Aqueous kan? Yes. Kenapa aqueous? Kenapa belangko yang digunakan aqueous? Kemarin serbuk kafeinnya dilarutkan di mana? Di aqueous. Jadi dia larutnya di mana? Itu bisa juga digunakan sebagai belangkonya ya. Oh, jadi belangko itu yang digunakan pelarutnya gitu, Bu? Yang digunakan untuk pelarutnya juga. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Lanjut ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Kemarin ada pengenceran. Seribu ppm ya. 1000 ppm menjadi berapa? 100. 100 ppm. Terus pengenceran gimana? M1V1 sama dengan M2V2. V2. Oke. Ini kita sekarang menggunakan rumus yang M1V1, M2V2 dulu ya. M1-nya berapa? 1000 ppm, Bu. 1000 ppm. 1000 ppm. V1-nya? V1 ditanyakan, Bu. Nah, M2-nya? M2 100 ppm. 100 ppm. Kemudian V2? 10 mili, Bu. 10 iya, Bu. 10 apa 100? 10 apa 100? V2 mili, Bu. 10. Ini ya. 10. P2 ini volumenya ya. Oke. Iya, Bu. P1 sama dengan 10 kali 100 berapa? 1000. 1000. 1000 satuannya apa? 1000.
Satuannya? ppm mililiter. 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 Mililiter ya. Karena kan ini perkalian kan ya. Oke, terus ini kan V1 kan ya yang ditanya ya. Berarti yang 1000 ppm itu pindah ke bawah ya. Iya, Bu. Ini oke, betul kan? Iya. Sama dengan 1 mililiter. Oke, 1 ppm-nya sama kan ya? Konsentrasinya itu bisa konsentrasinya. Satuannya sama ya, jadi bisa kita coret ya. Jadi 1 mililiter. Mililiter. Oke, jadi 1 mililiter, kemudian di-add ke dalam yang 1000. hayo. Ke dalam labu ukur Iya, Labu ukur. diajar Dalam labu ukur berapa mili? 10 mili. 10. 10 mili. Bingung? Bingung nggak? Suara saya masih kedengaran? Masih, Masih. Bu. Masih, Bingung Bu. nggak? Sampai sini bingung nggak? Saya tanya dulu ya. Belum. Belum ya? Oke. Belum, Bu. Selain menggunakan rumus ini, kita juga bisa menggunakan cara cepatnya ya. Cara cepatnya yaitu seperti ini. 1000 ppm menjadi 100 ppm. Ini berapa kalinya? 100 ke 1000 itu berapa kalinya? 10. 10. 10 kali ya. Oke, kemudian kamu mau menggunakan labu berapa tadi? Labu yang kamu gunakan? 10. Labu ukur 10 mili. Ya. Jadi caranya seperti ini. Labu ukurnya berapa? 10 mili. Ya kan? Kemudian dibagi dengan berapa kali pengenceran? 10 kali kan? Nah, 10 bagi 10 berapa? 1 mililiter. 1 mili. Kemudian di-add ke 10 mililiter. Aku aduk. Ya, ini cara cepatnya. Sama sih sebenarnya. Ya. Sama-sama kan ini di sini 10 mili. Ini 10 mili kan? Di sini juga 10 mili. Ya, ini pengenceran dari 1000 ke 100, ini juga dari 1000 ke 100. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Kemarin saya mintanya pengenceran bertingkat. Ya. Kayaknya masih ada beberapa yang pengencerannya dari yang 100 ya. Jadi kalau pengenceran bertingkat itu misalkan dari 1000 ppm ke 100, kemudian nanti mau ke berapa ppm lagi gitu ya. Kemarin dari 100 itu kita lanjut ke 10. ke 10 ppm ya. 10 ppm. 10. Kali. Mau labu berapa mili? Labu ukurnya? 10 mili. Mau 10 mili lagi? Oke. 10 mili. Berarti 10 kali. Sama dengan 1 mili. Add 10 mililiter. Add ini ditambahkan sampai dengan ya. Bukan ditambahkan jadi 11 mili totalnya ya. Oke. Sampai sini bingung? Tidak ya? Kemudian dari 10 ppm kita encerkan lagi ke 9 ppm. 9 ppm. 9. 1,
1,11 kali. Kemudian mau berapa mili nih kita buatnya? Sama atau mau 10 25 mili? mili terus. Oke, 10 mili 10 terus biar mili gampang terus, ya. Bu. Biar gampang hitungnya ya. Oke, 10 Iya. mili. Oke, 10 mili dibagi dengan 1,11. Jadinya berapa mili? 9. Betul? Betul Iya, nggak? Bu. Kalau coba menggunakan rumus yang V1, M1, V2, M2. Sama atau tidak? Sama, Ibu. Dicoba apa menyamakan? Sudah, Bu. Kalau saya kemarin jadinya 9 itu tanpa koma. 9 mili Bu, saya juga. Iya, Bu. Nggak masalah sih, mau 9 atau ini kan komanya di ujung ya, bukan komanya, bukan 9,1 atau 9,9 kan. Ini kan koma 9,0090, nggak masalah. Ya, itu masih saya benarkan kemarin. Oke, sama ya. 9 mili ini kita ngambilnya dari mana? Dari yang 10 ppm. Ah, 10 ppm. Dari M2. Dua dari ini kan pengenceran ke 9 ppm. Berarti ngambilnya dari yang 10 ppm yang ini ya. Ya kan? Iya. Iya, Bu. Diambil sebanyak 9 mili. Ya, kemudian ditambahkan aqueous berapa berarti? At 10 mili. 10 mili. Tahu ya makna add 10 mili ya? Tahu, Bu. Di sini masih bingung? Ini sama, ini 8 ppm dan seterusnya sampai dengan 5 ppm. Caranya sama. Untuk cara pengenceran bebas sih kalian mau menggunakan rumus ini atau secara singkat. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yuk, yang masih bingung silahkan ditanyakan. Karena nanti kalau bingung di awal nanti akan bingung lagi ke bawahnya. Ini suara saya masih bisa didengar? Bisa Bu. Bisa, Bu. Oke, jangan diem ya, biar sayanya tahu kalian ada atau enggak. Soalnya sinyalnya agak susah juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Bu. Belum, Bu. Baca serapannya atau absorbansinya di konsentrasi berapa dulu? Yang saya baca dari video. 10 ppm. Awal. Iya, Bu. 10 ppm, Bu. Oke. Yang awal itu saya membacanya di 100 ppm ya. Di 100 ppm, cuman kan kemarin untuk kurva apa namanya panjang gelombang maksimumnya itu kan kurang bagus ya. Jadi saya baca lagi di 10 ppm. Benar? Iya, Bu. Iya Bu. Iya, Bu. ppm ini kemarin saya bacanya di panjang gelombang berapa? 270, Bu. Oh, panjang gelombang maksimum. Ini kan mau nyari panjang gelombang maksimum dulu. Kita cari lambda max dulu. Cari panjang gelombang maksimum itu range panjang gelombangnya berapa kemarin?
200 sampai 300 Oke, 200 sampai 300 apa? nanometer. Nanometer. Oke, ya. Jadi ini untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya dulu, ya, di konsentrasi 10 ppm ini ya, karena kemarin pas konsentrasi 100 ppm itu kurang bagus ya hasilnya. Nah, ketika menggunakan 10 ppm, panjang gelombang maksimumnya diperoleh berapa sih kemarin? 270. Oke, lambda max sama dengan 270 apa? Nanometer. Nanometer. Itu menghasilkan absorbansi berapa? 0,1. 810 ya. Oke. Nah, inilah apa panjang gelombang inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membaca absorbansi sampai selesai. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Untuk range absorbansi itu yang bagus antara 0,2 sampai 0,8 ya. Ini masih masuk kan 0,810. Lebih sih, lebih dikit tapi. Sampai di sini masih bisa diterima ya. Belum mulai pusing ya. Insya Allah belum, Bu. Allah belum, Bu. Ini kurang lebih 2 jam loh ya. Jadi siap-siap aja pusing. Oke, bisa dilanjut berarti? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Sampai di sini kita nanti akan baca panjang gelombangnya semua ya. Dari 10 ppm, kemudian 9 ppm, kemudian 8 ppm, 7 ppm, 6 ppm sampai 5 ppm ya. Sehingga kita akan memperoleh data yang bernama kurva baku. Betul? Iya, Bu. Kurva baku apa? Kurva baku apa? Sampelnya? Kafein. Oke. Nah, di kurva baku kafein ini dia ada yang namanya konsentrasi. Itu satuannya ppm. Dengan apa? Absorbansi. Ya. Di konsentrasi 10 itu menghasilkan absorbansi berapa ppm? Berapa absorbansinya? 0,810. Untuk 9? 0,713. 0,713. 0,713 di 8 0,621. 0,621. di 7 0,58. di 6 0,477. 477. kemudian di 5 0,389. 0,9. Oke. Ini adalah tabel kurva baku kafein ya. Ini sambil saya garis ya biar agak rapi. Mana yang sebagai sumbu X dan mana yang sebagai sumbu Y? Konsentrasi Yang sumbu X, yang Y. X-nya konsentrasi, Y-nya absorbansi. Nilai apa? ABR yang dicari. ABR atau regresif linear ya. Oke, nilai ABR-nya berapa yang kalian peroleh kemarin? Minus 0,0216. 216. 216. Terus
D-nya 0,08. 0,0821. 21 atau 22 ya. Nggak apa-apa sih, Iya. beda di koma di akhir nggak masalah. 0,99 84. 9983. ya, atau 4. Yang 84 itu dilakukan pembulatan ya. Kalau yang 83 itu tidak. Nggak masalah sih kalau hanya beda di akhirnya saja. Ya. Sampai sini, ini nanti Iya, Bu. kalian buat kurvanya. Ya, jadi nanti kalian buat kurva seperti ini. Yang sumbu X yang mana? Berarti konsentrasi. Konsentrasi. Kasih. X atas atau bawah? Kalau X, Yang horizontal, Bu. ini Y ya. Nah, nanti untuk nilai R-nya ini, kurang lebih dia akan seperti ini. Ini tulisan saya yang nggak lurus ya memang ya. Anggap aja itu lurus. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ini nilai R-nya gini. Nanti kalian tambahkan nih di di data pengamatannya kurvanya ya, jangan lupa. Kurva hubungan antara konsentrasi dan absorbansi. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Di sini catatan saya baru habis 1. Masih ada 3 lagi. Jadi siap-siap ngebul ya. Oke. Yang pertama, di sini saya hanya akan menjelaskan data sampel pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi nanti kalian yang mencari sisanya. Ya, yang 80, 90, dan 100 kalian hitung sendiri ya. Nah, di sini saya tulis ya, diperoleh data sampel pada suhu 70 derajat Celcius. Ya. Nah, ini kita peroleh data menit, kemudian ada absorbansi, kemudian ada CT. CT ini adalah konsentrasi ya. Ini adalah konsentrasi. Ya. Kemudian ada log CT. Log CT atau log konsentrasi, kemudian 1 per CT. 1 per CT. Oke. Nah, menitnya itu kita hitung dari menit ke 0. Tadi kan pada suhu 70 derajat Celcius itu kan selama 3 menit ya dimasukkan ya. Dimasukkan selama 3 menit di suhu panas, kemudian setelah dimasukkan itu langsung dibaca serapannya di panjang gelombang sinar UV. Ya. Itu ketika langsung dimasukkan itu dihitung sebagai menit ke 0. Ya. Di sini menit ke 0-nya diketahui bahwa 0,731. Kemudian setelah menit ke 0 itu dihitung per 3 menit. Per 3 menit, menit ketiga kita hitung lagi nih berapa nilai absorbansinya. Nilai absorbansinya yaitu 0,732. Kemudian di menit ke-6 itu dihitung lagi mendapatkan hasil 0,732. Kemudian di menit ke-9 itu mendapatkan nilai absorbansi 0,733, menit ke-12 0,734, kemudian di menit ke-15 atau menit terakhir itu dapat 0,734. Ya. Kemudian ini di garis dulu ya biar rapi. Suaranya masih jelas kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Jelas, Bu. Oke.
Nanti kalau suaranya hilang, hilang aja ya, takutnya sinyalnya hilang. Nah, ini kemudian kita hitung nih. Setelah ini kita hitung nilai konsentrasinya, log konsentrasi sama 1 per konsentrasi. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita hitung 1 per 1. Ya, mulai dari menit ke 0. Jadi di sini saya contohkan di menit ke 0 saja ya. Jadi untuk perhitungan ke bawahnya sama. Di menit ke 0 kita akan hitung yang konsentrasi, yang CT. Menit ke 0. Menit ke 0. Oke, kita tadi dari regresi linier, kita punya persamaan apa sih? Y sama dengan BX min A. BX min A. min atau plus? Plus, Bu. Min. Min. Min atau plus? Untuk yang awalnya, persamaan awalnya itu min atau plus? BX min A atau BX plus A? BX plus A, Bu. Oke, kita tulis plus dulu ya. BX plus A. Oke. Di sini diperoleh data nilai Y kan ya? Nilai Y ini nilai absorbansi pada menit ke 0. Oke. Berapa nilai Y-nya? Nilai Y-nya berapa tadi? 0,731 bukan, Bu? 0,731. Oke. Kemudian B-nya berapa? Nilai B-nya 0,0822 ya. 822. 2. Nilai X adalah nilai yang kita cari. Kemudian nilai A-nya minus berapa? Minus sama kok sama data kalian. Minus 0,0216. 0,0216. Seperti ini ya. Iya, Bu. Oke, setelah seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Cara menyelesaikannya bagaimana sih? Dipindah ruas. Yang pindah ruas yang mana? Yang itu 0,731 jadi plus 0,0216. 0,0216-nya pindah ke kiri. Oke, berarti ke sini ya. 0,731 plus 0,0216. Seperti itu? Ya, Bu. Oke, kemudian 0,0822 X. Ya, silakan dijumlahkan ini berapa? Diambil 4 angka di belakang koma ya. Empat angka di belakang koma. Berapa? 0,7526. 0,7526. 26. Kemudian ini 0,0822 X. Nah, ketika X yang ditanya bagaimana? 0,7526 dibagi 0,022. Berapa? Sembilan 9,1557. Nilai X ini adalah nilai CT. CT atau konsentrasi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, tinggal kita tulis di atas ya.
Tinggal kita tulis berarti 5,15 kok 5 sih tadi? 9,1557. 9,7 ya. Oke, silahkan kalian lock. CT-nya di lock. Jadinya berapa? Nol koma 9617. 617. Oke, setelah itu 1 per CT. 1 dibagi CT ini. Berapa? Nol koma 0,1092. 1092. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Bu. Masih paham ya? Nah, ini dicari sampai selesai. Ini saya tulis ya, data yang sudah saya peroleh. Di sini 9,1679. 9,1679. 9,1801. 9,1922. 9,1922. Kemudian log CT-nya 0,9623. 0,9623. 0,9629. 0,9634. 0,9634. Kemudian 1 per CT-nya 0,1091. 0,1091. 0,1089. 0,1088. Kemudian 0,1088. Nah, kurang lebih nanti datanya akan dapat seperti ini. Ini untuk contoh yang suhu 70 derajat Celcius. Nanti untuk suhu yang 80, 90, dan 100, kalian juga mencari hal yang sama. Ya. Sampai sini paham ya? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini selesai. Ini sudah nih ya, sudah dapat nih kita menit, data absorbansi, data konsentrasi, log konsentrasi, sama 1 per konsentrasi. Nah, ketika sudah dapat, kita lanjut ke menentukan orde reaksinya. Ya, di sini ada orde 0, kemudian ada orde 1, dan orde 2. Cara mencarinya bagaimana? Jadi, cara mencarinya, untuk orde 0, kita buat regresi linier atau tadi ya, ABR ya, antara menit versus CT atau konsentrasi. Sedangkan kalau yang orde 1 itu menit versus log konsentrasi. Kemudian yang orde 2 itu menit versus 1 per CT. Ya. Dari sini nanti kalian akan menemukan nilai ABR-nya. ABR. 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 Jadi kalian hitung satu-satu. Kira-kira bingung tidak kalau disuruh kayak gini? Itu nanti jadi banyak banget ya, Bu? Banyak banget. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti kalian menghitung nilai ABR-nya. Nah, untuk data yang 70 ini masih saya contohkan ya. Jadi di sini saya yang hitung. Di sini yang data yang orde 0 saya mendapatkan nilai A sebesar 9,1569. Jadi sama ya. Sumbu X-nya berarti yang mana?
menit dan CT. Yang X-nya yang mana, Y-nya yang mana? X-nya menit. Sama ya cara masukinnya, X, Y. Kemudian M plus sampai seterusnya ya. Kemudian di sini nilai B-nya diperoleh 2,5486. 5486 kali 10 min 3. Arti kali 10 min 3 itu bagaimana? Apa maksudnya? 0,00 Bagi 1000. Dibagi 1000. Jadi 0,0025486 gitu ya. Kemudian diperoleh nilai APR-nya 0,9710 ya. Kemudian di menit di orde ke-1 maksudnya ini diperoleh data 0,9618, kemudian yang B-nya 0,1810, kemudian yang R-nya 0,9703. Kemudian untuk orde kedua ini diperoleh data 0,1092, kemudian minus 2,95 dan 524 dikali 10 pangkat min 5, artinya dikali 100.000 ya, dibagi 100.000 ya. Kemudian R-nya itu diperoleh nilai 0,9620. Seperti itu. Nah, untuk menentukan nih, persamaan pada suhu 70 derajat Celcius ini menggunakan orde 0 nih, menggunakan orde 1 nih, atau menggunakan orde 2 nih. Ini apa? Ininya apa sih? Cara menentukannya bagaimana? Ini ada 3 cara ya buat menentukannya. Untuk cara penentuannya itu ada 3. Yang pertama kita gunakan metode substitusi. Ya, cara menentukan orde reaksi. Jadi rumusnya saya tulis di sini sekalian ya. Itu ada yang pertama itu metode substitusi. Jadi semua data 1, 2, 3 ini disubstitusikan. Data ke dalam bentuk integral. Integral dari persamaan berbagai orde reaksi. Dari berbagai orde reaksi. Nah, ya, jika harga K-nya tetap, kemudian nanti kita lihat nih nilai K-nya. Data disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan atau dari persamaan berbagai orde reaksi. Kemudian jika diperoleh harga K yang tetap konstan. Nah, jadi nanti dilihat nih dari ketiga ini, orde 1, orde 2, dan orde 3. Mana yang nilai K-nya itu paling konstan. Nah, yang nilai K-nya paling konstan itu adalah ordenya atau berjalan sesuai orde reaksinya.
sesuai dengan order reaksinya. Nah, di sini metode substitusi ada rumusnya nih. Untuk orde 0, ya, ini tadi kan ada pernyataan disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Nah, bentuk integralnya ini ada rumusnya. Di orde 0 itu rumus cara mencarikannya sama dengan K C0 min C per T. Ya. Kemudian di orde 1 itu cara mencarikannya sama dengan K sama dengan 2,303 per T. Kemudian dikali log C0 min C0 min X. Kemudian untuk menentukan orde 2-nya, orde 2 itu dengan rumus K sama dengan X per C0 dalam kurung C0 min X dikali T. Nah, ini adalah contoh metode substitusi. Kalau kalian menggunakan metode substitusi, maka kalian memasukkan angka-angka yang di sini ini ke dalam persamaan yang sudah ada ini. Kemudian kalian lihat nih nilai K yang paling konstan. Ya, nilai K yang paling konstan atau yang paling mendekati 1 itu adalah nilai K yang berjalan sesuai dengan order reaksinya. Jadi misalkan nih yang nilai K konstannya itu ada di orde 0. Berarti dia menggunakan orde 0. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini yang saya gunakan ini nanti. Untuk cara yang kedua ini lebih gampang, metode grafik. Metode grafik. Nah, untuk metode grafik, buat konsentrasi diplot dengan waktu. Maksudnya apa? Konsentrasi diplot dengan waktu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Maksudnya diplot bagaimana? Artinya apa diplot? Dibuat regresi. Kelompok. Regresi. Regresi linier. Jadi ini untuk cara yang kedua itu metode grafik dengan cara membuat regresi linier. Ya. Membuat regresi linier dari data-data ini. Nih, dari data ini. Semua data ini kita buat regresi linier sehingga menghasilkan seperti ini. Ya. Bagaimana cara menarik kesimpulannya? Kita bahas. Di sini ketika kalian membuat regresi linier itu ada yang namanya garis lurusnya ya. Itu diperoleh garis lurus. Itu akan diperoleh garis lurus yang mendekati 1. Kira-kira yang mana? Apakah di orde 0, orde 1, ataupun orde 2? Nah, kalau misalkan dia sudah ketemu nih, yang misalkan di orde 0, yang R-nya mendekati 1, maka perhitungannya ini tadi, dia menggunakan orde 0. Jadi dia mengikuti orde tersebut. Kira-kira dari ketiga data ini, dia mengikuti orde berapa? Mana yang R-nya paling mendekati 1? Orde 0. Bu, kalau dari ABR itu menggambar apa grafiknya pakai apa, Bu? Nanti menggambar grafiknya pakai Excel. Ya, pakai Excel. Untuk cara buat grafiknya di YouTube juga sudah saya pernah jelaskan ya, cara membuat regresi linier menggunakan Excel.
Sebenarnya kalian menghitung ABR ini bisa menggunakan Excel, bisa menggunakan kalkulator. Tapi untuk di Warvis ini saya menjelaskannya dengan kalkulator ya, supaya kalian familiar juga dengan kalkulatornya. Oke, seperti ini. Nah, selain itu, di metode grafik, dia juga ada rumusnya. Ini orde 0, misal. Orde 0. Nah, orde 0 ini untuk menentukan nilai K-nya itu dari C sama dengan C0 min KT. Nanti kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanyakan aja ya. C sama dengan C0 min KT. Kemudian untuk kurvanya, dia kalau ordinal kurang lebih seperti ini. Ini anggap aja lurus ya. Ini. Dia agak melebar. Kemudian di sini konsentrasi, di sini waktu. Ya. Kemudian slope sama dengan min K. Slope itu kalau di regresi linier itu sama dengan nilai A atau sama dengan nilai B. Slope ini sama dengan nilai A atau B? Kira-kira. Kira-kira sama dengan nilai A atau nilai B-nya? Sama dengan nilai B ya. Kalau misalkan A itu intercept. Intercept itu A. Oke. Kemudian kalau misalkan dia orde 1, dia rumusnya seperti ini. Log C sama dengan log C0 min K per 2,303 dikali T. Ya. Kemudian untuk kurvanya, kalau dia orde 1, kurvanya seperti ini. Miring lagi. Dia tegak. Dia lebih tegak. Ya. Dia lebih tegak. Kemudian di sini log C. Di sini T. Kemudian slope-nya, nilai slope-nya atau nilai B-nya itu diambil dari min K per 2,303. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ingin mencari nilai K, kan yang akan dicari nanti nilai K. Nilai K ini tinggal kalian ubah aja rumusnya. Pakai segitiga Pythagoras itu ya. Segitiga. Kemudian ini min K. Slope tadi apa? A atau B? B, Bu. Bisa ya, segitiga seperti ini. Kalau misalkan yang ditanya B, artinya K per 2,303. Kalau yang ditanya K, B dikali 2,303. Berarti kalau misalkan yang ditanya min K itu ya, kalau yang ditanya K berarti yang B-nya jadi min, ada min di B-nya. Seperti itu, bisa dipahami sampai sini? Paham, Bu. Good. Ini masih setengah perjalanan ya, sampai ngantuk-ngantuk. Orde 2. Oke, di orde 2 itu untuk rumusnya adalah log, kemudian B A min X per A B min X sama dengan K A min B 2,303. Ini ketetapan ya.
dikali T. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Ini anggap aja lurus ya. Untuk kurvanya seperti ini. Dia keluar. Seperti itu. Kemudian ini di sini log B A min X per A B min X. Kemudian di sini waktu. Kemudian ini nilai slope-nya. Slope-nya itu sama dengan K sama dengan A min B per 2,303. Seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan di metode grafis ini kita lihat bentuk grafiknya. Selain bentuk grafiknya, kita juga lihat mana yang mendekati 1 angkanya ya. Gitu. Untuk metode yang ketiga, ada satu lagi metode itu ini 1, berarti ini 2 ya, bukan C ya. Ini 2. Kemudian metode yang ketiga adalah metode waktu paruh. Waktu paruh atau T setengah. T setengah. Di mana waktu paruh ini adalah waktu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh suatu obat supaya dia terurai menjadi setengahnya. Setengahnya dari konsentrasi mula-mula atau dari konsentrasi awal. Dari konsentrasi awal. Ya. Nah, untuk yang metode T setengah atau waktu paruh ini orde 0. Rumusnya itu T setengah sama dengan C0 sama dengan 2K. Jadi nanti tinggal dibalik aja ya kalau kalian mau mencari apa yang mau dicari, sesuaikan dengan ini. Ya, nanti tinggal dibalik aja. Kemudian yang orde 1, rumus T setengahnya itu 0,693 per K. Sedangkan di orde 2, T setengahnya sama dengan 1 per C0 K dikali K. Oke, sampai sini paham? Jadi orde yang kita pakai orde berapa? Kita menggunakan orde berapa untuk di data yang 70? 0. Dengan cara metode grafik ya. Kita menggunakan metode grafik buat melihatnya. Nah, setelah sampai ke sini, kita lanjut lagi nih. Ya. Oke, setelah kita dapat nih dia orde berapa, kita lanjut hitung nilai kadaluarsanya atau waktu kadaluarsanya. Nah, untuk penentuan waktu kadaluarsanya, ini nanti kita tentukan dulu nih dari masing-masing suhu. Ya, kan kita menggunakan 4 suhu ya, 4 suhu yaitu 70, 80, 90, dan 100. Nah, itu nanti kita hitung masing-masing waktu kadaluarsanya, kemudian yang terakhir kita hitung juga waktu kadaluarsa di suhu penyimpanan atau di suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius. Ya. Oke,
Bisa dilanjut? Sudah pusing atau belum? Lumayan, Bu. Oke, lumayan ya. Jangan menyerah dulu ya, masih setengah jalan ini. Oke, kita lanjut ke penentuan. Kalau saya kecepatan ngomong ya. Penentuan nilai energi aktivasi, nilai K-nya, kemudian pada suhu 25 derajat Celcius. Dan usia simpan atau waktu simpan. Nah, tapi sebelum kita menghitung ini, kita akan hitung dulu yang waktu kadaluarsa per suhu. Ya. Oke. Kita di sini punya data nih. Di sini saya contohkan satu data ya. Di sini kita punya data suhu dalam derajat Celcius. Kemudian ada juga suhu dalam derajat Kelvin. Ya, karena satuan internasionalnya itu derajat Kelvin ya, bukan Celcius ya, yang digunakan. Kemudian ada nilai B, setelah itu ada nilai K, setelah itu ada nilai log K. Ini sudah pernah saya ajarin cara hitungnya. Setelah itu ada 1 per T. Oke, untuk suhu 70, 80, 90, dan 100. Nah, untuk suhu 70 apabila dirubah menjadi Kelvin itu diapakan? Ditambah 273. Ini dirubah ke sini ditambah 273. Berapa jadinya? 343. Kemudian yang 80? 353. Terus selanjutnya 36. 363, 373. apakah sudah betul? Oke. Betul ya. Nilai B-nya ini kira-kira diperoleh dari mana? Nilai B ini diperoleh dari mana? Nilai regresi linear. Regresi linear yang mana? Kira-kira yang mana? Orde yang terpilih bukan, Bu? Oke, orde yang terpilih ya. Orde yang terpilih. Yang 70 dia menggunakan orde 0. 0. Nilainya 2,5486 ya. 2, kenapa merah lagi? Bentar. 2,5486 ya. Dikali 10 pangkat min 3. Oke. Sampai sini paham ya? Setelah itu dilanjut dengan nilai K. Nilai K-nya diperoleh dari mana? Kalian tadi menggunakan orde 0. Ya, kita tadi melihatnya pakai metode grafik kan? Metode grafik di sini ada orde 0. Ya enggak? Ini ada orde 0. Ini cara menentukan nilai K bukan? Slope sama dengan min K. Betul tidak?
Iya, Bu. Oke, ini K sesuai sama order. dengan min B. Oke, B sama dengan min K, ya kan? Sebentar, ini saya tulis untuk data 70 ya. Takutnya nanti kalian mengikuti semua. Data 70 derajat Celcius itu kan orde 0. Ya, untuk orde 0 itu kan slope sama dengan min K. Ya kan? Kemudian untuk grafiknya seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita tentukan nilai K-nya berarti apa? Slope ini tadi kan artinya B kan ya. B sama dengan min K. Kalau kita nyari K-nya berarti Min Min B. B ya. Dibalik ya. Oke, sampai sini bingung? Atau makin bingung? Oke, kita tulis di sini. Min B berarti kan min 2,5486 kali 10 min 3. Nah, coba kalau misalkan kalian masukkan nilai minnya ini, kemudian kalian hitung lognya. Bisa nggak? Ini. Kira-kira bisa nggak? Coba dulu. Error, Bu. Nanti ketika kalian merubah lognya, ini minusnya nggak usah dicantumin ya. Minusnya nggak usah dicantumin. Nanti kalau misalkan hasilnya di sini minus, berarti kita rubah ke positif karena kita tadi punya minus kan ya di sini ya. Benar nggak? Berarti kalau misalkan di sininya positif, berarti hasilnya nanti negatif. Seperti itu, paham kan ya? Karena kita mengambilnya dari positifnya. Oke. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih untuk plus sama minusnya ini. Berapa kalau misalkan dia tidak ada minusnya? Berapa? 4,0630 kali 10 pangkat min 04, 10 pangkat min 4. Serius? K-nya Iya, Ibu. dirubah dulu. K-nya dirubah dulu, dibagi 1000. Hmm. Jadi dibagi 1000 dulu. Kemudian di log K. Dapat? Minus 2,5937. Minus ya. 2,5937. Nah, karena tadi di sini kan minus ya. Di sini harusnya positif kan ya. Karena kan data awal kita minus harusnya. Sebenarnya ini tidak berpengaruh banget kok. Kemudian 1 per T-nya berapa? 1 dibagi T. T-nya yang ini. 1 dibagi 343 berapa? dua koma sembilan satu lima kali 10 pangkat min 3.
Seperti ini kan? Iya, Bu. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham. Oke, insya Allah paham ya. Setelah itu kita akan hitung nilai T90 atau waktu kadaluarsa dari suhu 70 ya. Kita hitung T90 atau waktu kadaluarsanya. Waktu kadaluarsa yaitu waktu untuk mengetahui kerusakan obat hingga 10%. 10% ya. Nah, ini kita akan menghitung T90 untuk suhu 70 derajat Celcius dulu ya. Nilai T90-nya, T90 sama dengan rumusnya 0,105 per K. Oke, K-nya tadi berapa? 0,105. K-nya berapa? Minus 2,5486 kali 10⁻3. Oke. Minus 2,5486 ya. Kali 10-3. Seperti ini. Silakan Ya, sini. Bu. Berapa? 41, 1990. 1991. pada suhu 70 derajat Celcius obat atau kafeinnya dia akan rusak selama 41 jam kurang lebih, yaitu sekitar hampir 2 hari ya, 1,7166 hari ya. Ini dibagi aja sama 24 ya, 41 dibagi 24. 24 ini kan jam kan dalam sehari. Nah, ini jadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk yang selanjutnya. Masih ada lagi ini. Bu Iin mau tanya. Oke, silakan. Bu, yang 1/T tadi hitungnya gimana, Bu? 1/T yang mana? Yang ini? Iya, Bu. Per 343 berapa? Coba diulang. Benar nggak? Iya, Bu. Udah ya? Nggak bingung lagi ya? Iya, udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Yang lain ada yang bingung lagi? Ada yang bingung lagi? Oke, jadi ini nanti
untuk waktu kadaluarsanya kalian hitung per suhu ya. Berarti kan kalian butuh waktu kadaluarsa suhu 80, 90, dan 100. kurva ya. Di sini ada satu kurva. Ini ada kurva satu nih, kurva ya. Ini satu kurva. Kemudian di sini juga nanti dibuat kurva lagi. Sesuai ordernya saja. Ini dibuat satu kurva. Berarti untuk di tiap suhu ada berapa kurva? Ada 4. 4. 4. Di tiap suhu ada 4 kurva. Kemudian di kurva baku ada 1. Kemudian di suhu 25 derajat nanti ada 1. Berarti total ada 6 kurva. Banyak banget ya untuk data pengamatannya ya. Bu, ini nanti masuknya data atau analisis, Bu? Analisis. Untuk data pengamatannya yang pakai tabel aja. Yang hitung-hitungannya masuknya analisis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjut, masih ada lagi ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut akan menghitung waktu kadaluarsa di suhu 25 derajat Celcius ya. Menghitung waktu kadaluarsa di suhu penyimpanan 25 derajat Celcius. 25 derajat Celcius apabila dia dirubah menjadi Kelvin berapa? Jadi sama dengan berapa? Benar? Iya, benar. Oke, dari sini kita akan hitung nilai regresi linearnya. Regresi linear. Kita akan menghitung saya tulisnya reklin ya, regresi linear. Nah, regresi linearnya ini kita peroleh dari data 1 per T, kemudian versus log K. Ini dari mana? Dari data yang mana kira-kira? Dari data yang ini. Saya kasih warna yang beda ya. 1 per T berarti sebagai suhu apa? X atau Y? Kemudian log K sebagai sumbu Y. Jadi, regresi linear yang terakhir itu baru bisa kalian hitung kalau misalkan kalian ini sudah ketemu. Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu, ini sudah ketemu. Datanya semua sudah ketemu, baru ini dibuat regresi linear. Reglin atau regresi linear. Ya. Paham? Ini nanti ditambahin dengan kurva juga. Ini kan ada regresi linearnya ya. Kemudian ini ditambah kurva. Berarti kurvanya ada 6 ya totalnya ya. Oke, dari regresi linear kita akan peroleh persamaan. Ya. Persamaan ABR. A, B,
R. Ya. Nanti kita akan mendapatkan nilai ABR, kemudian kita juga akan mendapatkan persamaan Y sama BX plus A. Ya kan? Nah, kita akan hitung menggunakan rumus Arrhenius. Rumus Arrhenius. Di mana rumusnya yaitu log K sama dengan log A min EA atau energi aktivasi dibagi R dikali 2,303 dikali 1 per T. Nah, karena kita banyak data yang tidak punya, maka log K ini kita andaikan sebagai nilai Y. Ini sebagai nilai Y. Kemudian log A itu kita ibaratkan sebagai nilai A. Kemudian EA dibagi R dikali 2,303 itu sebagai nilai B. Dan 1 per T sebagai nilai X. Sampai sini, paham? Paham nggak sampai sini? Itu nanti tandanya tetap sama, Bu. Mana? Jadinya Y sama dengan A min B dikali X. Ya, jadi ini kan awalnya kayak gini toh. Jadi nanti kita rubah. Ya. Y sama dengan A min B X. Seperti itu. Ya. Nah, karena yang akan kita cari adalah nilai K ya. Nilai K-nya, kan kita akan cari nilai K ini kan. Nanti ini akan kita cari nilai K-nya. Maka tetap ditulis log K ya sama dengan, karena ini masih menggunakan nilai log-nya, di sini juga ditulis nilai log-nya. Ya. Di sini log A. Kemudian min B X. Ya. Kemudian nanti log A ini kan gampang kan, log kemudian A-nya dari sini ya, dari persamaan ABR ini, dari sini datanya. Ya. Kemudian kalian tinggal masukkan. Setelah itu kan kalian mendapatkan nilai K kan? K sama dengan anti log nilainya. Ini mungkin saya jeda aja ya biar anti log nilai ya kan. Kemudian setelah itu sudah ya. Jadi kan K sama dengan anti log nilainya nanti berapa? Ada yang mau ditanyakan nggak, nilai X-nya ini kira-kira dapat dari mana? Ada yang tahu nggak? Ini nilai X-nya ini dapat dari mana? Dari 1 per T yang atas itu bukan, Bu? 1 per T yang ini nilainya berapa? 1, T-nya berapa? 298. Ini ya. Per 298. Kelvin. Berapa jadinya? 1 dibagi 298. 3,336 kali 10 pangkat min 3.
3,356 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini adalah nilai X. Jadi ini nanti tinggal kalian masukkan ke sini. Paham? Kalau misalkan ini apa sih namanya? Susah buat nyaliinnya, nanti tinggal dirubah aja ya. Dirubah 0,00356. Gitu ya. Atau oke, setelah kalian peroleh nilai K, maka dilanjut sedikit lagi setelah ini selesai. Dilanjut mencari nilai T setengahnya atau waktu paruhnya, yaitu dengan rumus 0,693 per K. Kemudian T90-nya 0,105 per K. K-nya ini dari sini. Dari sini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Makin bingung? Sudah. Kalau T yang T setengah itu kan sampai setengah kalinya. Kalau T90 itu yang Hilang apa ya? 10%-nya. Hilang 10%-nya. Oh, hilang 10%. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, sampai dia tuh tersisa hanya 10% saja gitu. Jadi 90% yang hilang. Jadi kan dia waktu kadaluarsa. Ini waktu paruh ya, T90 ini T setengah ini waktu paruh. Waktu paruh ini waktu kadaluarsa. Jadi nanti kalian memperoleh waktu kadaluarsa di suhu 70, 80, 90, kemudian 100 sama di suhu yang 25 derajat Celcius. Seperti itu. Ini untuk pembahasannya sudah selesai, tinggal data pengamatan saja. Untuk data pengamatannya mau saya tulis di sini sekalian atau di foto? Di foto, Bu. Di foto aja, Bu. Tanyakan? Yang mau ditanyakan silahkan. Ini sudah selesai. Yang masih bingung silahkan ditanyakan. Ada? Ini diem karena paham apa diem karena pusing ya? Sementara paham, Bu. Kalau besok belum tahu. Sementara Iya, Bu. paham. Aduh, sementara paham besok lupa lagi ya. Jadi ini tadi kan sudah saya rekam ya. Nanti nggak tahu dia masuknya ke siapa. Karena ini saya pakai yang email Poltek, biasanya ini masuknya ke mahasiswa. Jadi nanti tolong di-share ke saya ya untuk hasil rekamannya ya. Hasil rekamannya nanti tolong di-share ke saya, kemudian nanti bisa di-share ke teman-teman buat diulang-ulang. Ya, karena saya nggak membuatkan video perhitungannya ya. Jadi perhitungannya kalian tinggal lihat dari sini saja.
Bu, untuk yang lembar coret-coretnya ini nggak di-share, Bu. Ya, oke. Nanti saya share nggak apa-apa. Iya, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya tutup ya ininya, rekamannya ya. Iya, Bu. 2 jam kayaknya. Ini nanti masuknya ke Puji ya. Puji nanti tolong Iya, dikirim, Bu. dikirim ke saya ya Puji ya. Untuk Iya, yang Bu. pertama tadi nggak tahu